Selamat pagi, Pak Marcel dan teman-teman. Nama saya Justin Niklas Adijaya dengan NIM 32250002. Dan di sini saya akan menjawab nomor 1 bagian A sampai dengan bagian E. Jadi, untuk bagian A di sini kita disuruh untuk mengkonversikan 3A 7F berbasis 16 ke basis 7. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan rumus 3 digit pertama dikalikan basis awal ditambah digit berikutnya. Dan kita akan ulang seperti dikalikan basis awal ditambah digit berikutnya. Lalu untuk cara menyelesaikannya adalah kita akan mengkonversikan digit awal ini ke basis 7. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita akan membagikan digit tersebut dengan basis yang ingin dituju. Dan jika digit tersebut lebih kecil dibandingkan basis yang ingin dituju, kita dapat tulis ulang kembali seperti sini. Kita dapat tulis ulang 3. Lalu berikutnya adalah basisnya. Dan di sini kita akan bagikan basis awal dengan basis yang ingin dituju. Dan kita akan melihat hasil ini yaitu 2 dan 2. Sehingga dikalikan 22. Dan untuk berikutnya ditambah basis berikutnya yaitu A. Dan A adalah dalam heksadesimal itu menentukan 10. Jadi di sini 10 dibagikan 7 kita dapat 1 dan juga 3 menjadi 13. Lalu kita akan kalikan lagi dengan 22 yaitu ini. Dan 7 dibagi 7 kita akan mendapatkan 10. Dikalikan 22 lagi dan kita akan membagikan F dan dalam heksadesimal F adalah 15. Jadi di sini 15 dibagi 7 kita akan mendapatkan 21. Lalu untuk hasil proses penghitungannya 22 dikali 3. Dan di sini kita menggunakan proses yang dinamakan pembagian berulang atau boleh disebut juga dengan modulo. Jadi 6 menggunakan basis 7 kita akan mengkalikannya dengan 0 dan ditambah 6 sehingga kita mendapatkan 66. Lalu kita akan tambah dengan 13 dan 6 tambah 3 itu di atas 7. Jadi sebenarnya ini ya modulo. Untuk mendapatkan 9 menggunakan basis 7, kita akan mengkalikan 7 dengan 1 dan ditambah dengan 2. Jadi kita akan tulis 2 di sini. Dan kita akan menambahkan 1 di depan sini. Jadi 1 tambah 6 menjadi 7. 7 tambah 1 adalah 8. Dan modul dari 8 itu 1 kali 7 tambah 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 112. Dan 112 dikali dengan 22 kita mendapatkan 246. Dan 246 ditambah 10 mendapatkan 2504. Lalu berikutnya kita akan kalikan lagi dengan 22, kita mendapatkan 61421 ditambah 21 menjadi 61442. Itu ini. Untuk bagian B kita ada 3A2 berbasis 12 ke basis 16. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, kita dapat tulis ulang 3 karena lebih kecil dari basis yang dituju, 3. Dan di heksadesimal atau basis 16, 12 itu ditulis dengan C, sehingga kita dapat tulis C di sini, ditambah A dikali C ditambah 2. Lalu di sini kita akan kalikan C dengan 3, kita akan mendapatkan 24 dan ditambah dengan A kita mendapatkan 2E di sini. 2E kita kalikan C mendapatkan 228 dan 228 ditambah 2 mendapatkan 22A. Untuk soal C kita ada ABC berbasis 13 ke basis 4. Di sini cara kita menggunakan rumus yang sama. Jadi A dalam heksadesimal adalah 10. Jadi 10 dibagikan 4 kita mendapatkan 22. Kita tulis di sini. Lalu 13
kita bagikan 4, kita mendapatkan 31. B dalam heksadesimal adalah 11. Jadi 11 dibagi 4, kita mendapatkan 23. Dikali 31 ditambah C di sini. Menjadi 12 dibagi 4, kita dapat 30. Untuk hasil proses penghitungannya di sini, 31 dikali 22 kita mendapatkan 2002. Ditambah 23 kita mendapatkan 2031. Dan 2031 kita kalikan lagi dengan 31, kita mendapatkan 130,221. Dan kita tambah dengan 30, kita mendapatkan 130311. Untuk bagian D, di sini soalnya ada 6, 5, 4, 3, 2 berbasis 7. Kita konversikan ke basis 3. Menggunakan rumus A sampai C, kita akan bagi 6 dengan 3, kita mendapatkan 20. Kita akan bagikan juga 7. 7 dengan 3 kita mendapatkan 21. Kita bagikan 5 dengan 3, kita mendapatkan 12. Kita bagikan 4 dan kita bagikan 4 dengan 3, kita mendapatkan hasil 11, dan kita bagikan 3 dengan 3 mendapatkan 10. Dan karena 2 lebih kecil dengan 3, jadi kita dapat tulis ulang. Proses penghitungannya ada di sini. 20 dikali 21 kita mendapatkan 1120. Ditambah 12 kita mendapatkan 1202. 1202 dikali 21 kita mendapatkan 110012. Ditambah 11 kita mendapatkan 110100. 110100 dikalikan dengan 21 kita mendapatkan 1001210. Ditambah 10 kita mendapatkan 10012110. 100121110 dikalikan dengan 21 kita mendapatkan 211102010. Ditambah dengan 2 kita mendapatkan hasil akhir yaitu 2111202012 yang berbasis 3. Lalu untuk bagian E, kita disuruh mengkonversikan 1A3F berbasis 16 ke basis 5. Menggunakan rumus dari A sampai D, 1 lebih kecil dari 5, jadi kita tidak usah menggantinya. Dikalikan 16 dibagi dengan 5, kita mendapatkan 31. A lebih besar dari 5, sehingga kita akan membagikannya. Maaf, A jadi 10 dibagi 5 kita mendapatkan 20. Lalu 3 lebih kecil dari 5, jadi kita tidak usah mengubahnya. Dan F di sini dalam heksadesimal adalah 15. Jadi 15 dibagi 5 kita mendapatkan 30. Dan hasil proses penghitungannya ada di sini. 31 dikali 1 mendapatkan 31, dan 31 dikali 20 kita mendapatkan 101. 101 dikali 31 kita mendapatkan 3131, dan ditambah dengan 3 kita mendapatkan 3134. 3134 dikali 31 kita mendapatkan 203304, dan ditambah 30 kita mendapatkan hasil akhir 203334 berbasis 5. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Bima Dwi Nugroho, NIM 3225094. Saya mengerjakan nomor 2A sampai 2D. Yang pertama itu 2A. 2A itu dikali 4 dikali 3 dulu sampai dengan 12. 12 dibagi 5 sampai dengan 2. Kenapa 5? Kita kan basisnya kan 5 ya, nomor 2A. Terus kan udah kayak gitu, jika kita kalikan 4 kali 4 tambah 2 sama dengan 18. 18 dibagi 5 sama dengan 3. Terus 4 kali 2 tambah 3 sama dengan 11. 11 dibagi 5 sama dengan 2. Kalau udah itu kita dikalikan 243-nya dengan dikali 1. Hasilnya 243 basis 5. Kalau udah kayak gitu kita 2132 sama 243 itu ditambah. Jadi 10, 11, 2.
Terus 10 lebih 11 2-nya kita dikurangi dengan 3241. Hasilnya 11,321. Kalau udah itu hasilnya 11,321 basis 5. Terus soal 2B itu kita bagi-bagi dulu 24 basis 7 sama 6652 basis 7. Terus akhir hasilnya itu 246,500 205. Udah ketemu, kita dikurangin dengan 341 basis 7. Hasilnya 620,500 205. Terus 2C. 2C kan C 8A5 basis 13 ditambah 6B4 basis basis 13 sama 2 dikurang 2C7 basis 13. Nah, kita ditambah dulu nih si C8A5 sama 6B4 basis 13. Terus hasilnya itu 10,289 basis 13. Kalau udah ketemu yang tambahnya kita dikurangin dengan 2C7 basis 13. Hasilnya CC92. Terus 2D. 2D gitu kita kan 231 basis 3 faktor eh pangkat 3 kan. Nah, terus kita 231 dikali 231. Kan hasilnya kan itu hasilnya itu 112. Bentar. Oke, yang 2D itu kan 231 basis 4 nah, faktor 3 kan. Terus kita hitung dulu nih 231 dikali 231. Kan 1 kali 1 kan 1. 1 kali 3 3. 1 kali 2 2. Nah, nah, kalau dari itu kita dikaliin 3. 3 kali 1 3. 3 kali 3 6 kan 6 kan melebihi dari basis 4. Jadi kan 1. Sehingga 1 nih. Terus 3 kali 2 kan 6. Kan sama aja 6 kan. Nah, kan 0. Hasilnya kan 0. Terus kan tadi kan masih ada 1. 2 ya. Simpan 2. Jadinya 3 kan 3 kali 0 kan nggak bisa. Jadinya kan 2. Terus 2 kali 1 kan 2. 2 kali 3 kan 6. 6 kan nggak bisa. Jadinya 2. Terus 2 kali 2 kan 4. Kan bisa tuh 1. Tadi kan simpan 1. Jadinya 1, 1, 2, 2. Kita tambah yang hasil tadi jadi 13, 3, 2, 2, 1. Nah, kalau udah ketemu kita dikalikan dengan 3, 2, 3, 1 basis 4. Kenapa kita ada 2, 3, 1 lagi? Karena kan faktor 3 ya. 2, 3, 1 kali 2, 3, 1 kali 2, 3, 1. Kalau udah kayak gitu, sama kayak tadi, hasilnya itu 11, 3, 3, 3, 11 basis 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 Logika Matematika. Perkenalkan, nama saya Leonard Christian dan kali ini saya akan melanjutkan bagian 3A. Ya, ini dia untuk soalnya. Ya, jadi soal di sini itu untuk menentukan
fungsi-fungsi boolean dan bentuk full DNF dan full CNF-nya untuk logika sistem logika dari pintu laboratorium ya, dengan ketentuan-ketentuan berikut. Kita langsung lanjut saja ke bagian kita menentukan variabel. Jadi kita menentukan variabel kita dari ketentuan-ketentuan ini. Jadi dari di sini poin pertama, peneliti dapat masuk jika kartu aksesnya valid, sidik jarinya sesuai, dan jadwal aksesnya masih aktif. Masing-masing kita jadikan variabel, yaitu A, B, dan C. Lalu dalam kondisi tertentu, kepala laboratorium dapat membuka pintu menggunakan otorisasi khusus. Kita jadikan D. Lalu E, alarm kebakaran akan menyebabkan pintunya terkunci. Kalau ini tuh demi keselamatan, pintu harus tetap terkunci apabila alarm kebakarannya aktif, maksud saya ya, atau sistem mendeteksi kebocoran bahan kimia. Selain itu, untuk bagian alarm kebakaran dan kebocoran bahan kimia kita jadikan variabel E dan F. Selain itu, mode karantina aktif, hanya kepala laboratorium yang boleh membuka pintu. Ini tuh mode karantinanya itu kita jadikan G. Lalu terakhir pintu laboratorium kita jadikan H saja ya, untuk jadi yang sama dengan. Oke, kita susun persamaannya. Jadi untuk fungsi yang pertama kita dapat itu adalah untuk membuka pintu kita memerlukan kartu akses valid, sidik jari sesuai, dan jadwal akses masih aktif, A, B, dan C ya. Atau kita bisa menjadi kepala laboratorium yang punya mode otorisasi khusus ya, atau D ya, yang juga tetap harus tidak boleh dalam mode karantina. Nah di sini kita belum termasuk ini ya, paragraf pernyataan yang poin yang terakhir ini, jadinya belum kita gabung dengan laboratorium dengan kepala laboratorium. Lalu untuk fungsi kedua, karena pintu harus terkunci apabila entah alarm kebakaran aktif atau sistem mendeteksi kebocoran bahan kimia. Jadi pernyataan ini kalau kita negasikan, atau ini berubah menjadi dan. Tidak hanya alarm kebakaran aktifnya saja yang berubah jadi negasinya. Jadi supaya pintu tetap terbuka, alarm kebakarannya tidak boleh aktif dan tidak boleh mendeteksi kebocoran bahan kimia, atau tidak boleh ada kebocoran bahan kimia. Jadinya mengapa ini tuh hasilnya pakai dan, bukan atau. Lalu fungsi terakhir, apabila mode karantina aktif, hanya kepala laboratorium yang boleh membuka pintu. Ya, di sini kita jadikan fungsi 3, G dan D. Lalu di sini untuk fungsi boolean yang kita campurkan. Jadi untuk mengakses pintu itu kita entah menggunakan fungsi yang pertama atau fungsi yang ketiga. Entah kita itu seorang peneliti ya, peneliti biasa yang punya kartu akses valid, sidik jari sesuai, dan jadwal akses yang aktif, atau kepala laboratorium di situasi tidak karantina aktif ya, dan atau di situasi karantina aktif, yaitu kita cuma boleh kepala laboratorium yang boleh akses ya. Jadi ini di situasi karantinanya aktif, di sini situasi karantina tidak aktif ya, situasi G dan atau situasi negasi G ya. Dan juga dia tidak boleh ada kebakaran dan tidak boleh ada kebocoran bahan kimia. Jadi di sini kita gunakan hukum distributif ya, supaya untuk hukum distributif G ya masuk ke dalam A dan B dan C dan D. Jadi kita dapat G dan D, atau negasi G dan A, B, C, atau negasi G dan D ya, hasil dari distributif dari G ini ke masing-masing ini. Oke, selanjutnya kita dapat pernyataan ini, lalu kemudian kita menggunakan hukum distributif. Tapi hukum distributifnya kita pindah tempat dulu ya, pindahkan posisi dari negasi G dan D ini, kita pindahkan ke depan biar lebih dekat dengan G dan D. Lalu kita gunakan hukum distributif
yang terbalik ya. Jadi masing-masing D di kedua kurung ini kita keluarkan ya dengan hukum distributif. Jadi kebalikannya. Jadinya D dan dalam kurung G atau negasi G. Atau ini mereka semua di sini setara ya, makanya si negasi G dan D-nya boleh pindah keluar. Gitu. Mereka semua sama-sama atau pakai atau. Jadi mereka setara. Dan di sini kita dapat D dan G atau G aksen. G negasi G. Dari sini kita bisa menggunakan hukum komplement ya. G atau negasi G kita ubah menjadi true. Jadi kita dapat D dan true ya. Lalu D dan true ini kita bisa gunakan hukum identitas untuk mengubahnya jadi D saja. Hukum identitas ya. D atau true, D dan true hasilnya D. Maaf, ralat. Jadi untuk persamaan fungsi boolenya kita dapat D atau negasi G, A dan A dan B dan C, lalu dan negasi E dan negasi F. Jadi untuk membuka pintu laboratorium itu kita entah seorang kepala laboratorium atau kita seorang peneliti biasa dalam situasi kita punya kartu akses, kita punya jadwal aksesnya masih aktif dan sidik jari kita sesuai ya. Dan semua ini di situasi kalau tidak ada alarm kebakaran dan tidak ada kebocoran bahan kimia. Lalu kita ubah menjadi bentuk DNF ya. Jadi untuk bentuk DNF ya, bentuk DNF itu jadi bentuk kali penjumlahan dari perkalian ya. Kita pernyataan ini kita berikan hukum distributif ya. Jadi supaya di luarnya yang jadi paling luarnya itu adalah atau ya. Jadi perkalian dalam penjumlahan dari perkalian kita kali dan negasi E dan negasi Q-nya, D negasi F-nya ke dalam. Jadinya D dan negasi E dan negasi F atau negasi G dan A dan B dan C dan negasi E dan negasi F. Ya. Ini sudah kita dapat bentuk DNF-nya. Lalu kita tinggal bikin bentuk full DNF-nya ya dengan mempertimbangkan semua bagian ini ya. Jadi kalau ini jadinya A B C D E F G, A aksen B C D E negasi F G ya. A aksen B aksen seperti itu ya. Jadi kita cari DNF-nya satu-satu ya. Bisa langsung begini atau pakai tabel kebenaran sebenarnya, tapi sangatlah panjang hasilnya karena variabelnya saja ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kita 2 pangkat 7 sekitar 128 untuk mencari semua variabel, semua suku DNF-nya. Sangat panjang sekali. Jadi cara kita menulisnya ialah dengan menggunakan notasi biner. Jadi bagaimana sih cara kita menulis notasi biner ini? Saya ada tulis di sini. Jadi masing-masing suku ini kita tentukan dulu urutannya ya. Dan di sini saya tentukan urutannya itu A dulu, B, C, D, E, F, G ya. Yang masing-masing itu kelipatan 2 ya. 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 7-nya 128. Berarti maksudnya di sini tuh kalau di tabel kebenaran berarti kita tabelnya itu ya 0 0 0 0 0 terus sampai 64. Baru kita 111 sampai 60 tambah 64 lagi. 64 satu-satunya sampai 128. Begitu juga dengan 32 ini. 32 0 0 0 0 0 sampai 32 nolnya itu. Lalu satunya lagi sampai 64. Maksudnya 32 satunya lagi sampai baris ke 64. Lalu lanjut lagi 32 baris 0. Lalu tambah lagi 1 kali 32 lagi baris satunya. Jadi seperti itu cara membaca ini. Jadi dengan mengubah, misalnya kita ambil salah satu suku full DNF di sini
yaitu kita A, B, C, negasi D, negasi E, negasi F, negasi G. Kita cari bentuknya di sini ya, yaitu 111 bentuk binernya, yaitu ini 111, negasi dia jadi 0000. Lalu kita tinggal hitung saja nilai A nya tadi 64 ditambah nilai B 32 tambah nilai C 16 ya, lalu kita tambah hasilnya 112. Nah 112 ini selain menandakan nilai biner ini, di dalam tabel kebenaran juga dia itu ada di tabel urutan ke 112 ya. Kalau kita hitung indeksnya tuh awalnya 0 sampai 127, dia ini ada di tabel urutan ke-12. Jadi di sini selain menandakan M112 ini, selain menandakan notasi biner ini, dia juga menandakan posisinya di tabel kebenarannya. Nah, alasan kita memakai bentuk ini karena kita bisa menulis semuanya dengan lebih ringkas ya. Karena sukunya banyak sekali, ada sekitar 128. Jadi ini dia full DNF ya. Sigma M dari 8, 24, 40, 56, 72, 88, 104, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Maksudnya ini ya jumlah dari masih kan suku tunggalnya seperti ini ya, sudah dalam bentuk perkalian. Jadi tinggal kita jumlahkan saja semuanya dengan notasi biner ini. Jadi dapat ya full DNF-nya. Lalu untuk full CNF-nya juga sama. Kita gunakan hukum distributif. Tetapi dari kita, karena CNF ini adalah bentuk perkalian dari jumlah-jumlah ya, berarti kita yang di luar ini adalah dan. Jadi kita kali D-nya ini masuk ke sini. Jadi D negasi G, D atau A, D dikali jadi D atau B, D atau C, dan negasi E dan negasi F. Ini sudah dalam bentuk CNF, dan bentuk CNF ini, full CNF ini adalah sisanya tadi dari DNF ini ya. Berarti 128 dikurang jumlah full DNF ini ya, sekitar segini. Sangat panjang sekali. Jadi ini tuh maksudnya itu ya perkalian dari semua M0, M1, M2 tadi ya. Kurang lebih mereka semua sama dengan cara ininya, dengan notasi biner ya. Tapi dia pakainya atau gitu. Ia juga menandakan posisi di tabel kebenaran sama saja. Jadi ini dia bentuk full DNF dan full CNF-nya. Lalu dari soal juga ada bentukan fungsi bole ya, ini fungsi bolenya. Lalu kita juga cari bentuk DNF, full DNF, bentuk CNF, dan full CNF-nya menggunakan notasi biner. Baik, untuk bagian B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Efrem dengan NIM 3225030. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan soal nomor 3, lebih tepatnya 3B. Nah, jadi pada soal ini diminta untuk menentukan fungsi bole dari persoalan-persoalan yang ada di bawah ini. Kemudian diminta untuk menentukan bentuk full DNF dan full CNF-nya. Sebenarnya caranya kurang lebih sama seperti yang nomor 3A yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Cuma yang menjadi pembeda adalah variabel-variabelnya. Oke, jadi langsung saja masuk ke soalnya atau jawabannya. Oke, jadi pada saat ini saya ingin mengubah persoalan-persoalan ini menjadi premis-premis terlebih dahulu. Seperti contoh, pada ini lampu hijau pada suatu jalur akan aktif apabila volume kendaraan tinggi. Ini saya ubah menjadi variabel A. Sensor kecepatan aktif saya ubah menjadi B. Dan jalur prioritas kosong saya ubah menjadi C. Lalu petugas pusat kontrol memberikan override, saya ubah menjadi D. Dan ada terdeteksi kecelakaan, saya ubah menjadi E. Lalu adanya sistem darurat kota yang aktif, saya ubah menjadi F. Dan jalur sedang digunakan kendaraan prioritas seperti ambulans dari arah lain, saya ubah menjadi G. Lalu adanya cuaca ekstrim terdeteksi, itu saya ubah menjadi H. Dan lampu hijau aktif saya ubah menjadi L. Nah, jika sudah demikian,
Saya tinggal menentukan fungsi-fungsinya seperti di sini fungsi pertama, yaitu A dan B dan C, yang berarti lampu hijau akan aktif apabila volume kendaraan tinggi dan sensor kecepatan sedang aktif dan jalur prioritas sedang kosong. Atau D, atau override dari petugas pusat kontrol. Yang pastinya tidak ada cuaca ekstrem yang sedang terdeteksi. Atau fungsi kedua yaitu negasi E dan negasi F dan negasi G, yaitu sedang tidak ada kecelakaan yang terdeteksi dan sistem darurat kota sedang tidak aktif dan tidak ada kendaraan prioritas seperti ambulans di jalur atau di arah lain. Dan untuk fungsi yang ketiga H dan D, yang berarti cuaca ekstrem terdeteksi dan override dari petugas pusat kontrol. Nah, jika sudah dapat seperti ini, lalu saya gabungkan semuanya menjadi seperti ini. Yang ini H dan D itu sama seperti tadi, cuaca ekstrem terdeteksi dan override dari petugas pusat kontrol. Lalu yang sebelahnya atau negasi H, berarti tidak ada cuaca ekstrem yang terdeteksi. Dan A, B, dan C, yaitu volume kendaraan tinggi, sensor kecepatan aktif, jalur prioritas kosong. Atau D, atau override dari petugas pusat kontrol. Yang berarti di sini tuh kalau dibaca ulang, itu berarti lampu hijau akan aktif apabila cuaca ekstrem terdeteksi dan adanya override dari petugas pusat kontrol. Atau cuaca ekstrem tidak terdeteksi dan adanya A, B, C. Atau adanya override dari petugas pusat kontrol. Yang dimana berarti dengan kata lain, yang di sebelah kiri ini itu adanya cuaca ekstrem yang terdeteksi. Dengan yang di sebelah kanannya, tidak ada cuaca ekstrem yang terdeteksi. Nah, dan selanjutnya di sini ada negasi E dan negasi F dan negasi G, itu sudah pasti karena kalau lampu hijaunya aktif, pastinya tidak ada kecelakaan yang terdeteksi dan tidak adanya sistem darurat kota yang sedang aktif dan tidak adanya kendaraan prioritas seperti ambulans di jalur atau di arah lain. Nah, jika sudah dapat seperti ini, saya lakukan hukum distributif kepada D-nya ini. Di sini menjadi negasi H dan D. Lalu jika sudah seperti ini, saya lakukan hukum distributif lagi ya. Negasi H dan D-nya ini saya pindahkan ke depan. Dan saya ubah dengan H dan D. D-nya di sini saya keluarkan. Lalu H-nya ini saya gabungkan. Jadi H dan negasi H. Lalu di sini kan H atau negasi H maksud saya. Nah, karena di sini ada dua variabel yang sama, saya bisa lakukan hukum komplement pada H dan H atau negasi H. Itu menjadi true. Maka didapatlah D dan true. Karena di sini ada true, saya bisa melakukan hukum identitas. Maka didapatlah D saja. True-nya hilang. Dan-nya juga hilang. Maka didapatlah seperti ini. Yang kalau kita baca, berarti lampu hijau akan aktif kalau adanya override dari petugas pusat kontrol atau sedang tidak adanya cuaca ekstrem terdeteksi dan volume kendaraan sedang tinggi dan adanya sensor kecepatan aktif dan jalur prioritas sedang kosong. Dan yang pastinya tidak ada kecelakaan yang terdeteksi dan sistem darurat kota juga tidak aktif serta tidak ada kendaraan prioritas seperti ambulans di jalur atau di arah lain. Oke, seperti itu. Lalu jika sudah dapat seperti ini, saya ubah ke bentuk DNF. Yang awalnya seperti ini, saya lakukan hukum distributif. Ini yang D-nya ini saya gabungkan dengan yang sebelah kanan ini, yang negasi E dan negasi F dan negasi G. Lalu yang negasi H dan ABC-nya ini, saya gabungkan juga dengan itu. Oke, jika sudah seperti itu, selanjutnya tinggal mencari full DNF-nya. Di sini saya menggunakan notasi biner, sama seperti yang 3A. Kenapa menggunakan notasi biner? Karena jika menggunakan tabel kebenaran, itu akan sangat panjang. Seperti contoh pada soal yang 3A, di situ ada 7 variabel. Itu sudah cukup panjang, dan di sini ada 8 variabel. Saya menggunakan 8 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dimana pastinya akan lebih panjang. Kalau yang tadi A-nya adalah 64, di sini A-nya adalah 18. Yang berarti ya ada 128 angka 1 atau true ke bawah, dan sisanya 128 lagi 0 atau false. Dan untuk B, ini 64 berarti
kalau di tabel kebenaran adanya 64 angka 1 atau true, lalu adanya 64 false atau 0, lalu adanya lagi 64 true atau 1, lalu ada lagi 64 0 atau false, dan seterusnya sama seperti itu. Nah, lalu jika dilihat di sini, ini ada D dan negasi E dan negasi F dan negasi G. Ini dapat dari mana? Itu dapat dari suku pertama atau dari ini yang saya bilangnya premis pertama aja ya. Yang ini, yang D dan negasi E dan negasi F dan negasi G. Itu saya masukkan ke sini. Lalu saya lanjutkan dengan notasi biner yaitu 1000. Mengapa ini 1 dan kenapa ini kosong? Itu karena yang satunya ini jika dilihat ke atasnya, di sini tuh variabelnya tidak ada negasi. Kalau tidak ada negasi, maka nilainya adalah 1. Kalau ada seperti yang E, F, dan G-nya ini kan ada negasinya semua, maka itu nilainya adalah 0. Lalu dari mana dapatnya 16? 16 itu dapatnya itu dari variabel yang ada nilainya ini. Ini kan yang ada nilainya kan satu ini yang D. Berarti yang D-nya ini nilainya adalah 16, maka didapatkan 16. Dan 16 ditambah 0, 0, 0, maka didapatkan 16. Dan ini adalah nilai pertama dari full DNF, yaitu 16. Lalu selanjutnya ada 17. Dari mana dapatnya 17? Oke, jadi 17 itu didapatnya dari sini. D ditambah H. Kenapa ditambah H? Kenapa tidak ditambah A atau B atau C atau E atau F atau G? Nah, kalau yang E, F, dan G-nya ini sudah 0 seterusnya. Karena pada dasarnya um, pada dasarnya E, F, dan G-nya itu bernilai negasi. Soalnya kalau misalnya dia tidak negasi, berarti kan ada kecelakaan yang terdeteksi dan sistem darurat kotanya sedang aktif dan adanya kendaraan prioritas di jalur. Yang berarti di mana lampu hijaunya di situ tidak akan aktif. Nah, tapi karena ini negasi, berarti kan tidak ada kecelakaan dan sistem daruratnya juga tidak aktif dan tidak ada kendaraan prioritas, maka lampu hijaunya dapat aktif. Nah, makanya di sini dikunci lah dia. Dan untuk seterusnya tidak ada perubahan 000 ya 000 untuk E, F, dan G-nya. Dan di sini kenapa menggunakan H terlebih dahulu? Kenapa tidak A, tidak B, dan tidak C? Karena jika dilihat hanya di sini adalah nilai yang paling rendah. Kalau saya menggunakan A, B, atau C, nilainya akan lebih tinggi daripada H. Jadi nanti untuk nilai selanjutnya itu akan 16 lanjut ke 48. Dan 17-nya di situ akan ada setelah 48. Yang dimana di situ berarti tidak berurut. Dan di sini saya ingin membuatnya berurutan. Maka saya menggunakan H terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka 16 tambah 1 sama dengan 17. Dan selanjutnya di sini saya mencari lagi angka yang lebih kecil daripada 128 dan 64, yaitu adalah 32. Maka saya ambillah C dan D. C ditambah D. Maka didapatlah 48. Lalu selanjutnya juga sama, saya ambil lagi H. Kenapa saya ambil H? Karena di sini kan pada dasarnya di sini E, F, dan G-nya ini sudah tidak ada. Berarti di sini kan 1-1 dong. Atau ya kalau dianggap ada ya tidak apa, berarti 10001. Nah, kalau yang selanjutnya di sini kan 00110000. Nah, sedangkan bentuk biner pada umumnya adalah 1, selanjutnya 11, selanjutnya 101, selanjutnya 111. Di situ akan bertambah 1 terus di bagian kanan. Dan jika sudah penuh dengan angka 1 semua, akan bertambah 1 lagi di bagian paling kiri dan sisanya menjadi 0. Jadi di sini saya menggunakan hal seperti itu. Lalu juga cara yang selanjutnya juga sama. Seperti yang tadi, di sini B-nya saya tambahkan dengan D, jadinya 64 tambah 16, didapatlah 80. Dan itu dilanjutkan sampai A, B, C, D, dan H-nya itu menjadi 1 semua.
Maka didapatlah 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 1, yaitu 241. Di sini sudah sesuai seperti ini, yang kurang lebih ada 17 data ya di full DNF-nya, atau 17 nilai. Dan untuk full DNF-nya sudah ketemu ya, seperti ini. Selanjutnya tinggal ke bentuk CNF. Bentuk CNF-nya ini menggunakan yang tadi juga sama, yaitu menggunakan yang di bawah sini. Cuma bedanya di sini untuk yang D-nya, di sini saya gabungkan dengan negasi H dan A dan B dan C. Di sini distributifnya ini saya gabungkan dengan itu. Lalu di sini juga ada sama seperti tadi, negasi E dan negasi F dan negasi G. Lalu untuk full CNF-nya, di sini tuh isinya itu nilai-nilai dari 0 sampai 255. Kenapa sampai 255? Karena jika kita lihat di sini 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 255. Maka dari itu di sini full CNF-nya adalah 255. Dan di sini kenapa ada sampai 15? Kenapa tidak langsung aja 0 sampai 255? Karena di sini full CNF-nya itu tidak termasuk nilai-nilai yang udah ada di full DNF. Jadi nilai yang di full CNF itu nilai-nilai yang tidak ada di full DNF. Jadi di sini tidak ada 16, tidak ada 17, tidak ada 48 dan seterusnya. Maka didapatnya seperti ini. Oke, jadi full CNF-nya juga sudah didapat. Ya, dan full DNF dan full CNF-nya sudah didapat seperti ini. Oke, jadi mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya nomor 4 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Darren Audrey dengan NIM 322500042. Pada hari ini saya akan menjelaskan 4A. Jadi diberikan F, W, X, Y, Z dengan biner berikut. Jadi pertama pada grup 1 kita harus mengurutkan angka biner yang diberikan dulu berdasarkan dengan jumlah satunya. Seperti 1 dan 2 dengan jumlah angka satunya 1, yaitu 00011000. Lalu dengan jumlah satunya 2, yaitu 00111001 dan seterusnya. Pada grup 2 kita akan menggabungkan angka biner yang depannya sama. Seperti contohnya 1 dan 3, 0001 dan 0011. Perbedaan dari 1 dan 3 adalah pada nomor 3 0011 1 yang berada di sebelah kiri paling akhir itu kan berbeda dengan nomor 1. Maka digabungkan dan 1 itu digaris sehingga menghasilkan 001 dan seterusnya. 14 menjadi 001, 24 menjadi 100, 35 menjadi 011, 36 menjadi 011 dan seterusnya. Lalu pada grup 3 kita gabungkan lagi dari hasil dari grup 2. Seperti contohnya 1346 menghasilkan 01, 1436 01, 3557 11, 3567 11 dan seterusnya. Lalu apa arti dari centang pada grup 1 dan 2? Jadi seperti contohnya pada grup 2 dan 4 tidak dicentang. Itu berarti 24 tidak digunakan pada grup 3. Artinya 24 akan digunakan sebagai prime implikan. Lalu dapat kita lihat lagi pada grup 3 tidak ada angka yang dicentang. Maka 01 dan 11 akan digunakan sebagai prime implikan. Lalu pada prime implikan PI 124 sama dengan W X aksen Y aksen. Mengikuti dari binernya 100. Lalu PI 2
Sebenarnya dari grup 3 bisa dipilih salah satunya saja. Cuman di sini saya memilih 1, 3, 4, 6. Lalu di PI 3 saya menggunakan 3, 5, 6, 7. Kembali lagi memilih salah satunya. Yang menghasilkan premium pemilikan berikut. Sehingga F Y X Y Z sama dengan Y X aksen Y aksen ditambah X aksen Z ditambah Y Z. Lalu pada gerbang logikanya, untuk menghasilkan W X aksen Y aksen, pertama W nya langsung saya masukkan ke dalam dan. Karena kita tidak menggunakan X dan hanya menggunakan X aksen, maka X langsung saya masukkan ke not, sehingga X masuk ke dalam. Lalu Y, karena kita menggunakan Y aksen, pada Y yang bersambung ke gerbang logika paling atas saya berikan not. Lalu hal yang sama dilakukan kepada X disambung, dan Z. Lalu Y, karena kita tidak menggunakan Y aksen untuk YZ, jadi kita langsung sambungkan ke gerbang logikanya, dan lalu Z, sehingga menghasilkan F. Sekian presentasi dari saya mengenai part A. Terima kasih. Selamat pagi Pak Marcel, saya kelompok 4 dengan nama Arthur Jason dengan NIM 32250010. Kali ini saya akan presentasikan nomor 4B yang bertanya tentang sederhanakan fungsi bole menggunakan metode Quine-Mikulski dan gambar gerbang logika dari hasil penyederhanaan. Nah, ditanya adalah F, A, B, C, D, E. Dan ini semua yang kalau kita binerkan jadi ini yang aksen jadi 0, yang gak aksen jadi 1. Nah, setelah itu dikelompokkan yang ada satu, yang ada satu-satunya itu dikelompok jadi kelompokkan sendiri. Yang ada 2 satunya dikelompokkan, 3 satu kita kelompokkan, 4 juga kita kelompokkan, yang kelima juga dikelompokkan. Nah, setelah selesai dikelompokkan, kita sekarang bandingkan dengan cara satu kita yang kelompok yang pertama kita bandingkan dengan kelompok yang kedua. Nah, dikelompokkan ini kita harus lihat nolnya sebenarnya. Jadi nolnya ini kan 3, 4 ya. Kan satunya di sini. Jadi ini ada 0. Jadi kita harus lihat 03, nolnya dimanapun, satu ya. Pokoknya kita lihat satunya. Nah, satunya ini di sini bisa nih. 111 bisa, jadinya kita bisa langsung 1,4 di sini misalnya. Jadinya 0, 0, 0. Karena ini 0 sama 1 beda, kita bisa strip 1. Sama juga dengan 1,5, 6. Karena 7 gak bisa karena satu tempat satunya beda. Nah, 2 juga sama. Satunya itu kita cari satu tempat yang sama. Jadi satunya itu misalnya 25, ini kan satunya sama nih. Ini bisa kita taruh, bisa kita ambil. Sama 27 juga satunya sama, jadinya bisa kita ambil dengan satu di strip. Sama juga dengan yang kelompok 2 dengan kelompok 3. Seperti ini saya bisa lihat, tapi sekarang yang 21-nya yang dilihat. Jadi yang ada 21 kita ambil, 21 ini kan 48, 4,9, 4,10. Nah, sama juga untuk seterusnya sampai yang ke-15. Kita kelompokkan. Nah, setelah kelompokkan selesai, kita kelompokkan yang kedua ini. Jadi 1,4 kita kelompokkan dengan 4, yang kelompok 1 ini kita kelompokkan dengan kelompok 2 yang di sini. Nah, kita
kita lihat dari strip dan satunya. Ini misalnya ini strip 1. Nah, strip 1 ini bisa sama kita bandingkan dengan bawahnya, yaitu 5 sama 9 nih, strip 1. Jadinya 0 strip, karena 0 sama 1-nya beda. 0 strip 1. Sama juga untuk seterusnya. Nah, ini ada grup 3 yang sudah disingkat sederhanakan karena ada nomor yang sama, seperti 1549 dengan 1459 itu sama. 15611 dengan 16511 itu sama. Jadi kita gak usah tulis sebenarnya. Jadi kita langsung kayak gini aja. Oh ya, jangan lupa dicentang yang bisa dikelompokkan begini. Habis selesai di ini. Nah, habis itu kita kelompokkan juga ini karena masih bisa dikelompokkan. Jadinya 1459 ini stripnya di sini. Bisa kita kelompokkan dengan ini 6, 10, 11, 14. Jadinya 1459. Jadinya strip 0 strip 1. Dimana ada di sini 145 6, 9, 10, 11, 14 ada di sini. 156 11 dengan 1460 bisa dengan 59 11 14 kan, tinggal berarti jadinya 0 strip 0 strip 0 strip 1, yaitu sama dengan yang sini, jadinya gak usah ditulis. Nah, kita seterusnya lagi sampai, karena ini semuanya bisa tapi ini gak bisa karena gak ada yang apa 100 strip ya 100 strip karena ujungnya gak ada sama sekali di sini. Nah, terus kita bandingkan yang ini dan yang ini, yaitu dengan kalau kita lihat yang bisa itu cuman yang ini sama ini sama ini bisa 48 9 12 ya kan, dengan 10 13 14 15 jadinya strip 11 nih. 48 10 13 juga bisa, jadinya strip 11 yang dimana sama aja dengan yang ini. Nah, ini 36 17 maksudnya ini 36 17, oke. Jadinya ini gak bisa kita apa-apain, jadi biarkan aja. Terus prime kita masukkan ke prime implikan. Kita ambil yang dimana dia gak ada centangnya. Jadinya kita ambil yang ini kan gak ada centang karena gak bisa kita apa-apain lagi. Jadi kita ambil ini, taruh di sini. Kita ambil ini juga karena gak ada centang. Terus kita ambil yang 25711, yaitu ini karena gak ada centang sama sekali. Ini juga sama kan. Dan 36711 yang dimana gak ada centang juga di sini kalau dilihat. Nah, habis itu kita lingkarkan yang X-nya sendirian, ya kan, yaitu 1, 2, 3, 8, 12, 13, dan 15. Nah, yang dilingkarkan ini berarti harus kita ambil bagian ininya. Tapi semuanya ini kena nih. Jadinya harus ambil semuanya. Jadinya jawabannya adalah C aksen E tambah DE tambah B C aksen D aksen tambah A C aksen D aksen.
Nah, gerbang logika ini ini A arah ke sini, kan? Dengan C yang di not arah ke perkalian ini atau N, D atau OR ya. Dan ya, terus yang D kita naikkan absen, terus kita orange juga. Dan B ini juga sama, B masuk ke sini, C aksen masuk ke sini, D aksen juga masuk ke sini. Nah, ini D juga nanti ke bawah dan E juga ke bawah juga ke gerbang ini. Nah, C aksen dan E juga sama kayak gitu, dan E-nya itu masuk ke sini dan C aksennya ke sini. Nah, terus kita gabungin semua, jadilah F ini. Terima kasih Pak Marcel sudah